wasallam. Kemudian kedua adalah Isra wa Mi'rajun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita tiap tahun harus mengadakan Isra Mi'raj? Banyak alasannya, tetapi setidaknya kita saling mengingatkan bahwa banyak kejadian tanda dari keagungan Allah yang terjadi di peringatan di perjalanan baginda Rasulullah SAW yang peringatannya malam ini kita lakukan. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul 'alim. Innahu huwas-sami'ul basir. Subhana. Sering kita sampaikan bahwa kata untuk mengagungkan Allah, menghilangkan sifat yang tidak mungkin bagi Allah. Sabbaha, kata subhana menurut sebagian ahli tafsir itu berakar pada kata sabbaha yusabbihu, artinya berenang. Atau makna yang lebih dalam adalah berenang adalah berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya menghilangkan sifat yang tidak mungkin bagi Allah, menghilangkan sifat yang mungkin selama ini kita meyakini Allah itu kekuatannya terbatas, kekuasaannya terbatas, kehebatannya terbatas. Nah itu tidak mungkin bagi Allah, hal yang tidak mungkin. Maka kata untuk mensucikan Allah dengan sesuci-sucinya, kata yang pas untuk dipakai adalah kata subhanallah. Sama dengan misalnya lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kata yang mewakili diri kita untuk berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya orang yang melafazkan walaupun hanya lafaz alhamdulillah itu adalah agung di sisi Allah, sangat agung, sangat mulia dia. Kenapa? Karena dia bersyukur. Uskurullah fi kulli hal. Bersyukur kepada Allah di setiap keadaan. Salah satu di antara syukur kalam, syukur lisan adalah melafazkan alhamdulillah. Yang kedua, at-tahadduts bin nikmah, menyampaikan, menceritakan nikmat kalau itu dari Allah. Jadi kata alhamdulillah mewakili kalimat untuk mewakili kita bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Kita kan syukur kita kadang itu hanya dalam pada saat kita mendapatkan nikmat. Kita butuh uang, dikasih uang oleh Allah, alhamdulillah. Kita butuh bantuan, kemudian diberi bantuan, ada tiba-tiba orang yang membantu kita, langsung kita alhamdulillah. Nah bagaimana kalau kita di dalam keadaan yang bertentangan dengan keinginan kita? Apakah lafaz itu akan kita ucapkan? Apakah alhamdulillah itu tetap? Atau justru kita sebaliknya? Atau paling tidak innalillah atau alhamdulillah? Kita diberi ujian oleh Allah, berusaha untuk alhamdulillah. Siapa yang belajar mendawamkan alhamdulillah, memuji Allah, maka suatu ketika, suatu saat dia akan diangkat derajatnya kepada maqam mahmudah, kepada tempat yang sangat mulia, terpuji, tempat yang terpuji. Karena alhamdulillah maknanya adalah totalitas pujian milik Allah, totalitas pengagungan hanya untuk Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah lafaz subhanalladzi asra
subhanalladzi asra, kita belajar untuk mensucikan Allah dengan keagungan Allah, dengan setiap yang kita lihat, dengan setiap yang kita rasakan. Belajar subhanallah. Praktek kita basahi lisan kita dengan subhanallah. Makanya ada sebuah pendapat, siapa yang biasa mendawakan tasbih lengkap, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, disambung lagi dengan la haula wala quwwata illa, siapa yang mendawakan, membiasakan, maka insya Allah wujud fisiknya akan dijaga oleh Allah. Sampai dia meninggal pun akan dijaga. Artinya apa? Siksa di alam kubur barangkali tidak berani menyentuh. Tetapi bukan maksudnya hanya mendawamkan lisan, tetapi belajar untuk mempraktek subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Itu bagaimana kita paham dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar kita baca, tapi dibaca pun itu akan menghadirkan kemuliaan kepada kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi Bluetooth mode. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu ayatina innahu wasami'un alim. Baik, kita ambil poinnya saja, penting-pentingnya. Satu, kita belajar maksudi Allah yang telah menjadikan, yang memperjalankan hambanya. Satu, kita yakin bahwa yang menjadikan kita berjalan ke sini ini adalah Allah. Yang menjadikan kita bisa hadir adalah Gusti Allah, adalah pemberian Allah. Kita berusaha untuk meyakini kalau kekuatan yang kita pakai ini adalah karunia Allah. Maka subhanallah di asra, maksudi zat yang menjalankan atau memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya. Kata hamba ini sulit diberikan, disandingkan kepada ciptaan Allah. Tidak setiap ciptaan itu akan dikatakan hamba. Kenapa iblis, laknatullah alaihi, iblis itu kok diusir dari surganya Gusti Allah? Yang diantara latar belakangnya adalah juga menjadikan Nabi Allah Adam turun dari surga. Ini banyak ahli tafsir yang kemudian menyalahkan Nabi Adam. Oh, Nabi Adam itu berarti ikut iblis, disuruh makan oleh iblis kemudian makan. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Di antara kenapa iblis menjadi makhluk terlaknat, karena pada saat diperintah sujud oleh Allah ke Nabi Allah Adam, tidak mau. Saat diperintah usjudu li Adam fasajadu illa iblis, saat Allah perintahkan semua makhluk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, semuanya sujud seketika. Semuanya. Kata fa menunjukkan dalam kaidah bahasa Arab, dalam tatanan bahasa Arab, itu menunjukkan kata yang dipakai saat ada kata itu tanpa jeda. Fasajadu, segera kemudian melakukan sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak sujud. Na'udzubillah. Kata sujud berakar pada kata sajada yasjudu. Artinya sujud secara fisik, meletakkan dahi kita di lantai dengan menghadirkan rasa kerendahan serendah-rendahnya kepada Allah dan mengagungkan Allah seagung-agungnya. Kalau kita wakili subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanallah alhamdulillah saat sujud boleh. Nah, iblis itu tidak mau sujud.
Di zaman Rasulullah, kata sujud ini kemudian disempurnakan syariatnya dalam makna sholat. Sujud hanya ada dalam sholat. Kalau dahulu ibadahnya orang terdahulu itu macam-macam. Ada yang ruku, ada yang sujud, perintah, tergantung perintah. Nah, di zaman Rasulullah, perintah itu kemudian disempurnakan dalam satu syariat, perintah sholat. Nah, kata abdun bi'abdihi adalah disandingkan oleh Allah kepada orang yang dalam hidupnya berusaha untuk berada dalam aturan syariatnya Allah. Salah satunya adalah kata sujud. Masjid yang kita tempati, ini artinya masjid itu adalah tempat sujud. Sajada yasjudu sajdan wa masjidan wa huwa sajidun wa dzaka masjid sujud atas masjidan sampai akhir. Maka orang ahli sujud itu disebut sajid, ahli sujud dia kepada Allah. Tempat untuk sujud itu disebut masjid. Alat yang dipakai seseorang sujud itu adalah sajadah, as-sajadah, sajadah. Orang yang sujud disebut sajid, sedangkan seseorang zat yang disujudi itu masjud, yaitu Gusti Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Iblis alaihissalam memiliki satu sifat. Kenapa dia tidak mau sujud? Pertama, di antara sekian sifatnya adalah karena batalul haqqi wa ghamtun nas, sombong. Al-kibriyah. Suruh sujud sama Allah, Allah yang memerintahkan langsung. Padahal bukan sujud kepada Adamnya, tetapi sejauh mana bisa memahami satu perintah Allah, sejauh mana iblis bisa memahami perintah Allah, tawaduk sama perintah Allah. Yang kedua adalah tidak sujud kepada fisiknya Adam, tetapi bersujud kepada di antara sifatnya Gusti Allah yang ditanamkan dalam diri Adam. Karena itulah semoga kita semua menjadi ahli sujud kepada Allah. Karena kelak persoalan diterima sujud kita itu bukan urusan kita. Yang penting berusaha kita tetap saat Allah perintahkan kita bersujud kepada Allah. Kita takut kalau kita dikategorikan oleh Allah bukan min ahli sajid tetapi min ahli syayatin, min ahli iblis. Takut kita takut. Kita yang selama ini belajar sujud khawatir kalau sujud itu belum pas. Tapi kita mohon dalam sujud kita oleh Allah diterima sujud kita. Kita mohon kepada Allah agar sujud itu dinilai sehingga memiliki predikat bi'abdi, hambanya Allah. Menjadikan sujud kita kepada Allah, Allah berikan titel kalau kita itu hambanya Allah. Karena tidak semua diberi titel hambanya Allah. Pertama, kalau dalam Al-Quran itu hanya Rasulullah. Kalau dalam surah Al-Isra ini yang dapat gelar hamba itu adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, kita yakin bahwa kita akan upayakan kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain sama dengan berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari satu tempat ke tempat lain kita niatkan supaya kita dari satu tempat yang mengagungkan Allah, sujud kepada Allah, ke tempat untuk mengagungkan Allah. Maksudnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita sekarang amaliyahnya, prakteknya adalah belajar dari satu tempat,
sujud kepada Allah, mengagungkan Allah, ke tempat untuk mengagungkan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk merasa kita punya kebaikan. Tidak, semuanya semata-mata dalam rangka sujud kepada Allah. Jadi di antara sekian, kenapa sih Allah memi'rajkan Rasulullah? Linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan kepada Allah tanda keagungan Allah. Akan ditunjukkan tanda keagungan Allah. Karena itulah semoga kita semuanya di malam ini termasuk orang-orang yang belajar, pertama belajar menjadi hambanya Allah. Kedua, setiap tanda yang Allah berikan di alam ini bisa kita terima. Setiap tanda yang Allah berikan di alam ini bisa kita terima. Karena hidayah itu semua orang sudah mendapatkan hidayah. Saya yakin semua orang sudah mendapatkan hidayah, tetapi tidak semua orang mengambil hidayah yang diberikan. Al-Quran hidayah al-kubra, paling agung, paling mulia hidayah. Tapi tidak setiap diri kita bisa mengamalkan, mempraktikkan satu saja atau satu ayat saja, satu kalimat saja kita praktikkan. Maka kita mohon kepada Allah, semoga kita mendapatkan pertama berkah dari peringatan Isra ini, kita menjadi hambanya Allah. Kedua, kita bisa membaca tanda ayat dari Allah, baik ayat yang tersurat atau tersirat, baik ayat yang terucap yaitu dalam Al-Quran, atau ayat yang kaum, ayat ciptaan. Jemaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya akan dijadikan oleh Allah hamba-hambanya Allah, bukan hamba nafsu kita, bukan hamba iblis, tetapi memang kita belajar untuk menjadi hambanya Allah, sehingga diakui oleh Allah, diakui oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita berdoa istighosah sebentar. Semoga kita semua, masyarakat kita yang hadir dan yang tidak hadir, masyarakat Benteng, masyarakat sepanjang, semoga oleh Allah senantiasa pertama akan mendapatkan ampunan dari setiap kesalahan, baik lahir ataupun batin, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang lalu, yang berlalu ataupun yang akan datang, baik besar ataupun kecil, baik fisik ataupun rohani, dosa kecil-kecil ataupun nampak yang tidak nampak, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, semoga senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap apa yang kebutuhan kita senantiasa diberi jalan oleh Allah. Setiap kebutuhan kita diberi cara untuk mendapatkannya. Setiap kesulitan kita dipermudah oleh Allah. Dan ciri orang yang mendapatkan bimbingan, saat dia mendapatkan bantuan dari Allah, tidak lupa kalau Allah yang membantunya. Jadi tidak lupa kalau itu adalah bantuan dari Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sebentar istighosah. Kita berusaha untuk munajat kepada Allah, menghadirkan. Dalam bahasa Inggris disebutkan ayyuhal alba uhturu qulubakum, wahai orang yang punya hati, ayo hadirkan hatinya. Hai orang yang punya pikiran, hadirkan pikirannya. Total saat kita berzikir kepada Allah. Lillahi ta'ala wa li syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آل بيته سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا حسن وسيدنا سيدنا علي وخاطر بالإسلام ورئيس الأمر سلطان الأولياء شيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه والشيخ الياس الشافعي رضي الله عنه والشيخ التجاني رضي الله عنه وجميع المشايخ الترك أجمعين والقرى المتهجرين كل ولي وولية الله من مشايخ الأرض ومغاربها برها وبحرها شهد بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة شيخنا ومعلمنا وأستاذنا ومربي روحنا ومرشدنا ورسله وقرائه وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد شهر المسلمين والحج وجميع أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا وأساتذة أبائنا وأمهاتنا وأساتذة من جماعتنا ومجتمعنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الخاصة في قريتنا سرنجة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق
Sallallahu alaihi wasallam.